Halunya mereka sungguh keterlaluan. Mereka terlalu memaksa memoles Anies agar kelihatan seperti orang yang hebat. Mereka terlalu bersusah payah membuat Anies terlihat lebih tinggi levelnya ketimbang Jokowi. Padahal Jokowi sudah dikenal dan diakui dunia internasional. Sedangkan Anies harus memaksa cari panggung agar dapat dikenal. Itu pun panggungnya skala kecil. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang kekaguman dunia terhadap Jokowi. Kalian pasti sudah tahu tentang Jokowi yang tidak hadir di acara Hari Ulang Tahun Nasdem yang ke-11. Tidak hadir dalam perayaan HUT Nasdem ke-11. Selain acara ulang tahun bersifat internal, saat ini Presiden Joko Widodo juga tengah berada di Kamboja menghadiri KTT ke-40 ASEAN. Menurut rundown acara, seharusnya video ucapan selamat dari Presiden Jokowi ini diputar dalam acara puncak sore tadi. Namun hingga acara berlangsung, ternyata Joko Widodo belum mengirimkan video ucapan. Jokowi tidak hadir karena sibuk dengan berbagai acara super penting. Salah satunya adalah menghadiri KTT ASEAN di Kamboja dan KTT G20 di Bali. Jokowi ke Kamboja karena akan menerima tongkat estafet yang menandai Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. The ASEAN Gallery from Sakai Prime Minister as a symbol of handing over the ASEAN championship from Cambodia to Indonesia. Penyerahan posisi ketua itu dilakukan secara simbolis, di mana Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memberikan palu ke Jokowi pada upacara penutupan. Jadi, ada satu cerita yang cukup menarik. Ini diceritakan oleh Mahfud MD. Di akun Twitternya, Mahfud mengatakan saat gala dinner KTT ASEAN di Phnom Penh, dia kebetulan duduk semeja dengan menteri dari Filipina yaitu Maria Zenaida. Maria mengaku kagum dengan Pak Jokowi karena sangat populer. Bukan hanya populer di Indonesia, tapi juga di Filipina. Di mana-mana kalau ada Jokowi, rakyat histeris berebutan meneriakkan namanya. Maria juga bilang sangat menyenangkan berbicara dengan Pak Jokowi karena selalu murah senyum dan tertawa gembira. Kalau bicara tentang populernya Pak Jokowi, tentu ini tidak perlu diragukan lagi. Dulu, kalau orang di negara lain mendengar tentang Indonesia, mereka cuma tahu Bali. Saat ini, banyak yang kenal Jokowi karena memang kenyataannya Jokowi sangat terkenal dan mendunia. Jokowi mendunia bukan karena pencitraan yang dibuat-buat, atau lewat marketing atau promosi gila-gilaan layaknya pemasaran produk. Jokowi dikenal karena kepemimpinannya dan berhasil membawa Indonesia ke tingkat di mana Indonesia lebih dihormati dan disegani. Saya juga sering melihat bagaimana orang Malaysia dan juga pemimpinnya begitu kagum dengan Jokowi. Mereka akui sendiri Indonesia melesat cukup jauh di bawah kepemimpinan Jokowi. Bahkan banyak netizen di sana yang meminta barter pemimpin negaranya ditukar dengan Jokowi. Silakan kalian tonton YouTube atau media sosial lainnya di acara KTT G20. Berbagai delegasi luar negeri selalu berebutan untuk berfoto dengan Jokowi. Saya setuju dengan cuitan yang dibuat oleh John Sitorus. Hari ini Indonesia jadi perhatian dunia. Ada seorang presiden berlatar belakang tukang kayu, lalu kini menjadi pemimpin presidensi atas Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, Turki, dan lain-lain. Di Bali, Jokowi menjadi kingmaker. Arah ekonomi dunia ditentukan oleh forum yang dipimpin Jokowi. Kini, Indonesia sejak era Jokowi bukan hanya sekedar jadi penonton, tapi menjadi pemeran utama. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi karena kerja nyata membangun Indonesia yang tidak kenal lelah. G20 ini bukan sekedar acara puncak pertemuan para pemimpin dunia membahas persoalan global terkini, tapi juga menguatkan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Menjadi presidensi adalah sebuah kehormatan bagi Indonesia. Kesuksesan G20 akan menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Dan Jokowi semakin menancapkan posisinya sebagai pemimpin terbaik Indonesia, yang bahkan setara dengan pemimpin negara besar lainnya. Saya merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong
upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Tapi ada sedikit isu yang agak sedikit mengganggu. Siapa lagi kalau bukan ulah pendukung Anies? Jadi ceritanya para pendukung sangat bangga Anies juga ikutan hadir dalam acara tersebut. Anies menyebut adalah sebuah kehormatan bisa diundang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit, salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua, Bali. Dia berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan di Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Lantas, pendukungnya bangga luar biasa. Bahkan ada yang menyindir kenapa Anies diundang sebagai pembicara, bukan pejabat daerah yang lain, padahal Anies sudah bukan pejabat lagi. Mereka menyimpulkan Anies sangat hebat dan dikagumi sehingga diundang. Anies pemikirannya cerdas level internasional. Bahkan ada yang menyamakan B20 dengan G20. Padahal Anies sudah jelas menyatakan itu acara sampingan, bukan acara utama. Tapi pendukungnya terlalu fanatik hingga membabi buta. Tapi semua itu dibantah dengan telak oleh seorang netizen yang kebetulan hadir dalam acara tersebut. Dia ada di sana saat Anies berbicara di acara tersebut, yang hanyalah sideline event B20, bukan di acara utama B20. Dan katanya Anies diundang, tapi ada yang bilang sebenarnya harus mendaftar dulu. Jadi siapapun yang mau jadi pembicara dapat mengajukan diri dengan mengisi formulir. Ada banyak bukti yang diperlihatkan netizen. Benar atau tidak silakan nilai sendiri. Tapi kalau ini benar, artinya Anies sedang berusaha keras agar dapat panggung supaya diliput media. Maklum saja, Anies butuh eksis dan diekspos agar namanya tidak redup. Sisanya biarlah pendukungnya yang membuat narasi heboh membabi buta. Bahkan ada satu hal yang lebih parah. Ada satu video yang beredar. Isinya menyesatkan. Narasinya adalah Jokowi kepanasan karena diam-diam pemimpin dunia undang Anies di G20. Jadi sorotan media internasional. Bahkan para delegasi memanggil Anies presiden di depan Jokowi. Padahal foto yang ditampilkan adalah momen ketika Anies bertemu 40 dubes negara sahabat saat masih menjadi gubernur DKI. Parah sekali bukan? Halunya mereka sungguh keterlaluan. Mereka terlalu memaksa memoles Anies agar kelihatan seperti orang yang hebat. Mereka terlalu bersusah payah membuat Anies terlihat lebih tinggi levelnya ketimbang Jokowi. Padahal Jokowi sudah dikenal dan diakui dunia internasional. Sedangkan Anies harus memaksa cari panggung agar dapat dikenal. Itu pun panggungnya skala kecil. Acara G20 ini ibarat Jokowi bersama dengan orang hebat di ruangan utama yang besar dan megah. Sedangkan Anies hanya berada di pekarangan samping gedung. Itu pun harus daftar dulu baru bisa masuk. Entah apa tujuan mereka melakukan ini. Mungkin mereka dengki Jokowi bisa mendapatkan kehormatan yang begitu besar dari dunia internasional. Mungkin mereka iri Jokowi mendapatkan sorotan luar biasa dari para pemimpin dunia. Sedangkan Anies hanya dapat sekedarnya dan itu pun harus bersusah payah. Makanya paling gampang bikin hoax dan narasi menyesatkan. Itu cara termudah untuk mengangkat derajat junjungannya sekaligus menjatuhkan lawan yang mereka benci setengah mati. Selain itu ada sebuah cerita lainnya di mana Anies juga kebetulan diundang untuk menghadiri acara Silaturahmi Nasional Keluarga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi Anies tidak hadir karena menjadi pembicara di acara KTT G20. Egy Sujana menyebut ketidakhadiran Anies merupakan pengkhianatan kepada HMI. Ketidakhadiran tersebut merupakan bentuk kesombongan Anies karena HMI mendukung Anies sebagai calon presiden. Artinya Anies lebih memilih menjadi pembicara di acara KTT G20 karena lebih bergengsi. Anies tahu acara tersebut lebih besar dan peluang tebar pesona jauh lebih besar. Sedangkan acara HMI ini pasti tidak akan mendapatkan publisitas sebesar KTT G20. Anies terkenal sebagai oportunis. Dia akan memilih mendatangi event yang sekiranya dapat memberikan keuntungan lebih besar untuknya. Tapi mau gimana pun, nama Anies tetap tenggelam oleh sorotan dunia untuk Jokowi.
Ini membuktikan dari dulu hingga sekarang Anies selalu jauh di bawah Jokowi. Hanya pendukungnya saja yang terlalu halu merasa Anies lebih berprestasi. Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.